Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kakao. Ini adalah salah satu contoh pohon kakao kami yang sedang berbuah. Nah, ini pohon kakao ini bibitnya dari biji. Jadi ini bukan sambung pucuk. Nah, kami di sini di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, ini pohon kakao kami berbuah cukup lumayan ini ya. Bisa kita lihat di sini masih banyak putik yang baru. Kemudian juga ada buah yang sudah besar. Nih, buah besar ada, putik ada. Nah, ini alhamdulillah jumlahnya juga cukup banyak. Bisa kita lihat di sini. Ya, masih ada 1-2 buah yang terserang hama. Tapi untuk jamur alhamdulillah sudah mulai berkurang. Ini bisa kita lihat ini di satu batang ini buahnya lumayan banyak. Nah, ini buahnya lumayan banyak ya. Kalau di video masih kurang kelihatan banyaknya. Nah, ini kalau dari segi bentuk pohonnya, ini memang bukan rekomendasi dari teman-teman petani, karena ini masih simpang siur nih. Masih perlu dilakukan pembentukan cabang. Nah, ini cabang, bisa kita lihat cabang ini jatuh ke bawah. Ini cabang ini jatuh ke bawah. Nah, ini nanti akan kita lakukan pemangkasan supaya batang utama, batang yang ini dari bawah sampai ke atas ini bisa tetap berkembang dengan baik. Kemudian di sini kita bisa lihat ada salah satu tunas air. Nah, ini yang terlambat dipangkas sehingga ukurannya sudah besar dan sudah mulai berbuah. Tapi nanti ini perlu kita buang karena percabangannya tidak bagus. Ini kurang cahaya. Jadi cabangnya ini nanti akan jatuh dan dia tidak akan mengembang dengan baik. Dan ini nanti akan mempengaruhi cabang-cabang lainnya dalam penerimaan dari cahaya, sehingga perkembangannya nanti akan tidak bagus. Nah, ini memang untuk pohon kakao ini perlu kita lakukan pemangkasan. Oke, kita akan coba lihat bagaimana kondisi pohon kakao yang sudah saya lakukan pemangkasan bentuk. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Nah, ini baru kita lakukan pemangkasan, masih banyak lagi cabang yang akan kita buang di sana. Cabang-cabang yang seperti ini karena dia cabangnya ini keluar dari terlalu dekat dengan cabang utama, sehingga nanti dia akan mempengaruhi penyerapan unsur hara. Nah, alhamdulillah di sini juga sudah keluar putiknya. Nah, calon-calon bunga juga sudah mulai kelihatan. Ini kita sudah baru selesai panen dan sekarang sudah mulai lagi tumbuh bunganya. Nah, ini putiknya cukup banyak dan di bagian lainnya bunganya masih banyak yang akan keluar, calon-calon bunganya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini calon-calon bunganya seperti ini. Nah, ini masih banyak yang mau keluar. Nah, ini perlu kita jaga agar nanti calon-calon bunga ini ya bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini ini perlu kita pelihara. Nah, apabila kita terlambat melakukan pemangkasan, kita tidak perlu melakukan pemangkasan ekstrim karena
bisa berbahaya bagi buah. Ini sebenarnya dilema. Kalau kita ingin melakukan pembentukan batang, sebaiknya kita tidak melakukan pembuahan dulu, karena nutrisi nanti akan diserap oleh buah, sehingga pertumbuhan akan menjadi lambat. Nah, di sini juga ada batang lain yang sudah saya lakukan pemangkasan bentuk sebelumnya. Di sini ada, kita melakukan topping, ya ini bekasnya. Ada kamera. Ini kita lakukan topping agar cabang ini nanti akan tumbuh lebih besar. Jadi kita berharap bentuknya nanti akan seperti bentuk payung. Daun hanya berada di bagian atas, sehingga pohon kakao kita akan bisa berbuah di batang bagian bawah nih, cabang dan batang. Ini saya melakukan pemangkasan sedikit demi sedikit untuk menjaga agar pohon kakao kita tidak stres, karena kita kurang pupuknya. Kita belum bisa melakukan pemupukan secara rutin, jadi kita hanya melakukan pemangkasan ringan untuk memancing buah serta melakukan pembentukan di percabangannya. Nah, ini kita perhatikan cabang utama kita pelihara ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan bisa hidup semua. Dan kita harus atur supaya matahari bisa tetap masuk ke dalam bagian cabang utama nih, supaya menghindari pembusukan buah oleh jamur. Nah, di bawah juga ada. Nah, ini sudah kita lakukan pemangkasan, cuma ini cabangnya masih kecil, sehingga untuk melakukan pembuahan itu hasilnya nanti buahnya kurang besar. Ini juga harus kita lakukan pemberian pupuk yang cocok. Ini adalah pupuk KCL dan urea untuk pertumbuhan dan KCL untuk penguat batang. Dan untuk melakukan pembesaran cabang kita bisa lakukan topping. Ini sebelumnya cabang ini sudah saya topping. Nih, cabang ini sebelumnya sudah saya topping. Di sini bekas toppingnya, kemudian di sini juga ada. Nah, susah kelihatan ini. Ini adalah bekas toppingan saya, sehingga bisa memacu nanti cabang agar tumbuh lebih besar. Saya minta maaf ya, ini handphone saya masih jadul. Sana juga sudah ada pohon kakao yang masih muda dan sudah mulai berbuah, dan ini sudah saya bentuk percabangannya. Di bawah juga sudah ada. Mudah-mudahan nanti pohon kakao ini bisa tumbuh lebih baik lagi dan menghasilkan buah coklat yang sehat. Nah, ini nanti akan kita lakukan fermentasi. Sini juga sudah ada pohon kakaonya yang sudah saya lakukan pemangkasan bentuk. Nanti cabang yang di sini akan kita buang agar pertumbuhannya merata dan bisa berkembang dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman petani dalam melakukan pemeliharaan pada tanaman coklat
agar tanaman coklat atau kakao ini bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang sehat. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.